Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Johnson Tumiwa dalam acara kebenaran yang sesungguhnya yang kembali hadir di tengah-tengah kita lewat sosial media pada pagi hari ini. Saya bersyukur karena saya sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita harus tetap waspada dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah terhadap keadaan yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin membahas saudara dalam satu pembacaan Alkitab firman Tuhan yang saya akan bicarakan pada pagi hari ini dengan saudara sekalian. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mempercayai Engkau apa adanya. Dan kami tahu bahwa kepercayaan kami hari-hari ini sementara diuji oleh Tuhan. Sebab itu kami hanya mau berpaut kepada Engkau saja dan membiarkan Tuhan berdaulat penuh dalam kehidupan kami. Bimbing kami, arahkan kami sesuai dengan firman, supaya kami tetap memiliki motivasi dalam kami menjalani kehidupan kami hari-hari ini di tengah keadaan yang sedang berlangsung saat ini. Urapi pakai hamba-Mu Tuhan, berkati umat Tuhan. Kami mau menyampaikan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak iman saya dimanapun berada, saya mau berkata kepada kita pada pagi hari ini bahwa kuasa Yesus tidak pernah berubah dengan apapun kondisi yang kita hadapi. Dari dulu, sekarang dan selamanya, kuasa itu tetap sama. Kita sementara diperhadapkan dengan kondisi di tengah-tengah keadaan yang sementara terjadi hari-hari ini. Apa yang dicatat oleh Alkitab sementara digenapi. Belum selesai dengan virus corona. Saat ini pun kita diberikan berita tentang keadaan yang sementara terjadi di China atau di Cina, di mana ribuan belalang dari benua Afrika datang dan menyerang Cina. Mereka berkata bahwa mereka punya alat yang cukup ampuh untuk melawan kondisi itu. Lepas daripada itu, semua yang terjadi hari-hari ini adalah penggenapan firman Allah. Adalah penggenapan firman Allah yang harus kita lihat dengan mata iman sambil kita berjalan dalam rancangan dan kehendak Tuhan tanpa kita meremehkan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Mari kita baca Alkitab di dalam Kejadian pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Allah. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan perhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sekali lagi saya akan baca dari ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram berkata, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu,
melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara-saudara, ayat yang ke-6 berkata, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan perhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita telah membaca satu pembacaan firman Allah tentang kehidupan dari Abraham yang sementara menunggu seorang anak yang diberikan Tuhan bagi dia. Pada masa tuanya masih tetap dia berharap agar dia memiliki seorang anak yang akan menjadi ahli warisnya nanti pada saat dia telah tua dan meninggalkan dunia ini. Dia pada waktu itu sebagai seorang manusia merasa gelisah. Dia merasa seakan-akan dibawa pada kondisi yang seharusnya dia tidak hadapi, di mana keturunan adalah suatu kebanggaan bagi manusia pada waktu itu, bahkan sampai saat ini. Tetapi Abraham menyadari bahwa dia tidak memiliki anak. Sehingga saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketakutan itu muncul, kekhawatiran itu muncul, bahkan kewaspadaan tetap dia bangkitkan dalam hidupnya. Tapi pagi hari ini kita telah membaca di dalam ayat yang ke-6, waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, meneguhkan Abraham dalam kehidupannya, bahwa sebenarnya Eliezer yang adalah hambanya atau pembantunya tidak akan menjadi ahli waris dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, dalam keturunannya selanjutnya. Tetapi Tuhan berjanji kepada Abraham, dia akan mendapat anak laki-laki yang akan melanjutkan akan keturunannya. Saudara-saudara, sebagai pribadi manusia, siapapun dia termasuk Abraham, ada kegentaran di usia yang telah senja dan belum memiliki keturunan. Tetapi waktu dia mendengar perkataan dari Tuhan, waktu dia mendengar penyampaian dari Tuhan, Alkitab berkata, maka percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan perhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, mempercayai Tuhan seutuhnya, mempercayai Tuhan sepenuhnya, mempercayai Tuhan, saudara-saudaraku, sebesar-besarnya, atau penyerahan diri kita kepada Tuhan secara total atau totalitas hidup kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, memiliki akibat yang positif, memiliki akibat yang selalu mendatangkan berkat bagi hidup kita. Abraham adalah contoh tentang pertolongan Tuhan. Abraham contoh tentang pembelaan Tuhan. Abraham contoh tentang kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Waktu Abraham mempercayai Tuhan apa adanya, Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berkata kepada kita, ternyata kepercayaan kita terhadap janji Tuhan merupakan bukti iman kita terhadap realita, terhadap fakta bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu betapa penting kita membangun dalam diri kita kepercayaan penuh kepada Tuhan. Tindakan-tindakan Tuhan, kita jangan samakan pandangan kita dengan orang yang tidak mengenal kebenaran. Kita harus memiliki ciri khas sendiri di dalam menanggapi semua keadaan yang sementara terjadi, sambil kita memandang terus kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan berdaulat penuh. Saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata Alkitab, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Bapak, Ibu, Saudara, saudari sekalian, anak-anak iman saya, dimanapun berada, dari pembacaan ini kita temukan kebenaran bahwa kepercayaan kita hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan ujian,
dengan tantangan, dengan setiap keyakinan kita, dengan setiap keputusan kita mempercayai Tuhan, kita sementara ditantang hari-hari ini. Saudara, saya katakan tadi pada permulaan, belum selesai. Virus corona sekarang di daratan Cina sedang menyebar, belalang-belalang yang datang dari benua Afrika dan menghajar atau menghantui kehidupan orang China. Berarti saya mau berkata, perlindungan dari dunia ini tidak menjamin bagi kita untuk tenang. Kita harus menghargai apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kita harus lakukan itu. Tetapi yang saya mau berkata, waktu kita melakukan tugas kita sebagai warga negara yang baik, menanggapi himbauan pemerintah, iman kita harus tetap ada. Mempercayai Tuhan itu harus tetap ada. Kita jangan dikandaskan oleh kondisi yang sementara terjadi. Saya mengikuti bagian permulaan khotbah dari seorang mantan ketua atau mantan ketua umum dalam satu gereja, yaitu GBI, Bapak Yakob Nahuai. Dia berkata, kondisi ini tidak akan membuat persekutuan orang percaya harus terhenti. Kondisi ini membuat kita semakin sebaiknya bergairah dengan Tuhan, mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita boleh melihat pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh berbagai orang, berbagai lapisan masyarakat dengan pengalaman yang terjadi. Tetapi kita jangan meninggalkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mempercayai bahwa mujizat demi mujizat Tuhan telah janjikan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mempercayai bahwa Allah membawa kita dalam kemuliaan demi kemuliaan tanpa kita merendahkan akan setiap apa yang menjadi saudara-saudara standar hidup kita bermasyarakat, bernegara, berbangsa. Dan kita harus buktikan justru dalam kondisi ini iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita melihat Abraham diperhitungkan kepercayaannya kepada kebenaran. Berharap kepada kondisi yang sulit. Berharap dalam keadaan yang tidak memungkinkan, sesuatu yang mustahil. Abraham berpikir masa depan. Abraham berpikir tentang kekayaannya yang akan jadi diambil nanti oleh seorang pembantu kepercayaan. Dia seakan-akan hilang arah pada waktu itu. Tetapi dia tetap memegang teguh keyakinannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sementara membawa dia dalam satu pengalaman iman yang harus dia lalui. Dan kebenaran ini membuktikan kepada kita kepercayaan Abraham diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Kenapa? Karena dia meyakini tentang pertolongan Tuhan bahwa sesungguhnya indah pada waktunya. Alkitab berkata dalam kitab Pengkhotbah, Allah bertindak indah pada waktunya. Ada waktu kita menangis, ada waktu kita tertawa, ada waktu kita membangun, ada waktu bangunan kita dirobohkan. Tetapi dalam semuanya ini kita temukan kata Pengkhotbah bahwa sesungguhnya Allah bertindak indah pada waktu ini. Ini yang harus kita taruh dalam hidup kita. Ini yang harus kita bangun dalam hidup kita. Jangan kita tertekan. Jangan kita, saya katakan beberapa hari yang lalu, terintimidasi. Tetapi belajarlah kita membangkitkan terus iman dari dasar hati yang paling dalam terhadap kepercayaan kita kepada Tuhan. Terhadap pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Walaupun saat ini kita tidak melihat, bahkan pemberitaan-pemberitaan disampaikan sampai orang-orang di kalangan gereja dalam melakukan tugas mereka. Ada akhirnya saudara-saudaraku mati oleh karena terserang dengan penyakit ini. Tetapi ini tidak akan membuat kepercayaan kita menjadi pudar. Ini tidak akan membuat kepercayaan kita menjadi berkurang. Kita boleh berusaha,
Kita boleh melakukan tugas kerja kita. Kita boleh melihat semuanya itu sebagai pertimbangan dan awasan bagi kita. Tetapi kepercayaan kita kepada Tuhan harus total, saudara. Kepercayaan kita kepada Tuhan harus total. Supaya kita memiliki jaminan yang pasti terhadap pertolongan dan pembelaan Tuhan. Di dalam Matius pasal 14 ayat 28 sampai 30, saudara, ada satu kejadian yang membuat murid-murid Tuhan terkejut pada waktu itu. Pada waktu mereka di tengah laut dengan ombak yang ganas, tiba-tiba mereka melihat ada orang yang berjalan di atas air. Dan akhirnya ada yang berkata itu hantu. Tetapi ada juga yang berkatakan itu Yesus, itu guru. Dan Petrus berkata, "Guru, kalau benar itu engkau, panggil aku berjalan di atas air." Akhirnya Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk berjalan di atas air. Sementara dia berjalan di atas air, ada kegentaran, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Jangan-jangan dia terjadi apa-apa. Dan waktu dia merasa khawatir, waktu itulah dia tenggelam. Jadi saudara-saudara, betapa penting kita mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Betapa penting kita menghargai Tuhan sebesar-besarnya. Kita berharap pada janji Tuhan. Akhirnya Tuhan memegang tangan dari Petrus dan berkata, "Mengapa engkau tidak percaya?" Berarti saudara-saudara, tindakan yang dilakukan oleh Abraham adalah satu bukti iman yang membuat dia menjadi bapa segala orang percaya. Dia akhirnya dinobatkan menjadi bapa seorang percaya sebab kepercayaannya kepada Tuhan adalah total. Dan Abraham seperti dengan kita, manusia biasa. Mari kita belajar kepada Abraham untuk memiliki kepercayaan tanpa batas kepada Tuhan. Walaupun ada rasa takut, walaupun ada kekhawatiran, kalau kita angkat tangan ke arah Tuhan, maka Alkitab berkata, Dia akan turun tangan untuk kita. Dia akan memberikan pertolongan untuk kita. Dia akan memberikan janjinya kepada kita. Dia akan turut bekerja dan campur tangan dalam kehidupan kita. Kita jangan terbawa seperti Petrus, saudara-saudara. Dia sendiri yang meminta, "Tuhan, kalau itu benar engkau, panggillah aku berjalan di atas air." Pada waktu dia sementara menjalan, saudara, akhirnya dia menjadi takut. Dia menjadi khawatir. Kadangkala kita demikian, saudara, siapapun kita. Ya, kekhawatiran menghantui kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, kadangkala tekanan datang, kita menjadi kecewa. Kadangkala permasalahan datang, kita menjadi putus asa. Apalagi saudara-saudara, kalau kita ingin rindu mendapatkan figur seorang hamba Tuhan yang membuat kita memiliki spirit dalam kepercayaan kepada Tuhan, dan akhirnya kita tidak temukan itu. Kadangkala kita menjadi kecewa. Tetapi dengar kata Alkitab pada pagi hari ini. Alkitab berkata, maka Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham sebagai satu kebenaran. Bukti fakta yang tidak perlu kita hindari, yang harus kita lalui, bahwa sesungguhnya Tuhan punya tujuan dengan hidup kita. Kalau hari-hari ini saudara-saudara, kita melihat, kita mendengar bagaimana virus corona sementara merajalela. Apakah ini akan mengurangi standar kuasa Tuhan, saudara? Apakah ini akan membuat kita menjadi hilang kepercayaan kita kepada Tuhan? Hari ini kita sementara diuji. Sambil kita memperhitungkan, kita tidak perdebatkan anjuran pemerintah. Kalau pemerintah bilang cuci tangan, kenapa kita tidak cuci tangan? Silakan, saudara. Kalau pemerintah bilang, ayo kita coba menghindari pertemuan-pertemuan besar, kita pergi ke pertemuan. Kalau tidak penting, lebih baik kita di rumah. Ini perhitungan. Tetapi kalau beribadah, saudara-saudara, Alkitab berkata, apabila kamu beribadah kepadaku, maka aku sendiri yang akan bertindak bagi kamu. Iblis berusaha menghilangkan waktu kita beribadah.
Iblis berusaha menghilangkan waktu persekutuan kita dengan Tuhan bersama anak-anak Tuhan yang lain. Iblis mau kita tidak mengalami campur tangan Tuhan lewat pertemuan ibadah. Jadi lakukanlah apa yang dianjurkan pemerintah tanpa kita mengurangi nilai kepercayaan kita kepada Tuhan, tanpa kita memunculkan kekhawatiran yang besar dalam hidup kita, tanpa kita, saudara-saudara, hilang pengharapan. Kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dan biar kepercayaan kita diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak iman saya, dimanapun kalian berada, yang memiliki pemahaman Alkitab, yang memiliki pengetahuan Alkitab, mari kita membaca terus Alkitab tanpa kita menguasai Alkitab, dan kita mulai memberikan kesempatan kepada pikiran kita untuk Alkitab bersesuaian dengan hidup kita. Kita harus bersesuaian dengan Alkitab, sebab kunci kebenaran ada dalam Alkitab. Kita jangan hanya melihat karena ketakutan kita. Kita jangan hanya melihat oleh karena kesangsian kita. Kita jangan hanya melihat Alkitab sebagai tempat pelarian oleh karena mewabahnya satu penyakit. Bukankah Mazmur 91 di sana dicatat bahwa perlindungan Tuhan menjauhkan kita dari segala penyakit menular, dari segala wabah-wabah yang sementara terjadi. Sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, bangun imanmu, bangun kepercayaanmu, bangun tinggi-tinggi. Apa yang harus kau bangun bersama dengan Tuhan? Kau akan alami nikmati pertolongan Tuhan. Tidak usah mempersalahkan orang lain. Tidak usah menyusahkan diri dengan kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang dibuat oleh orang lain. Tetapi kau bangun imanmu kepada Tuhan. Kau lihat hidupmu di muka Tuhan. Berjalanlah seperti apa kata Tuhan. Berjalanlah seperti apa yang dikehendaki Allah. Berjalanlah dalam rancangan Tuhan. Alkitab berkata, rancangan Tuhan bagi kita adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang penuh dengan kepastian. Hari depan yang penuh dengan kesuksesan. Hari depan yang penuh dengan keberhasilan. Hari depan yang selalu hidup berkemenangan. Kenapa kita mesti khawatir? Janganlah kekhawatiran membuat kita menjadi orang yang tidak melihat kuasa Tuhan, yang terhalang melihat kemuliaan Tuhan, yang terhalang tertutup untuk menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi biarlah kondisi ini membuat kita mengalami mujizat dalam kehendak dan kemurahan Tuhan. Dalam Ayub pasalnya 23 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Allah. Saya ingin baca bagi kita saudara-saudara pada pagi hari ini. Ayub pasalnya yang 23. Ayub 23 ayatnya yang ke-10 begini bunyi firman Allah. Saya baca untuk kita. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Oh, luar biasa saudara-saudara. Ayub berkata, banyak pergumulan yang dia lalui. Tetapi dia kata pada pagi hari ini, seandainya ia menguji Ayub, ia akan muncul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan tahu standar hidup kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kondisi kita. Tapi kalau dia menguji, kita harus keluar seperti emas. Kita harus bercahaya. Dan kemuliaan Allah. Kita masih ingat pada waktu Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Kanaan. Musa tidak ada pegangan. Musa dalam ketakutan untuk bertemu dengan Firaun dan seluruh jajarannya yang ada di kerajaan Mesir.
Tetapi pada waktu Musa sementara mengembalakan kambing domba mertuanya Jitro, tiba-tiba dia melihat di padang rumput ada api yang menyala di antara rerumputan dan dahan-dahan kayu. Dan akhirnya Musa bertindak untuk mendapatkan tempat itu, untuk datang melihat apa yang terjadi. Tetapi pada waktu dia akan sampai di lokasi di mana api itu menyala besar, dia mendengar suara, "Musa, Musa, janganlah engkau mendekat dengan menggunakan kasutmu. Lepaskanlah kasutmu, lepaskanlah sandalmu, lepaskanlah sepatumu." Kalau dalam bahasa bebas, karena di tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Dan disitulah Tuhan sampaikan pemberitaan bagi Musa untuk menjadi alat Tuhan. Dan Musa mempercayai apa yang dia lihat, semua belukan yang kering tetapi tidak terbakar. Dia menikmati mujizat Allah. Dalam ketakutan dan keraguannya, Tuhan berikan kepastian tentang pertolongan dan penyertaan Tuhan. Walaupun Musa berdalih, tetapi sekali Tuhan berkata janji Tuhan dinyatakan, maka Musa harus pergi dan memberitakan kebenaran Allah. Ini pembuktian bagi kita Bapak Ibu. Kalau kita mau mengalami Tuhan, kita harus percaya Tuhan sepenuhnya. Abraham tadi, dia diperhitungkan hidup dalam kebenaran karena kepercayaannya kepada Tuhan. Apakah yang membuat kepercayaan kita menjadi pudar? Sakit penyakitkah? Wabah, viruskah? Alkitab berkata, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Dalam kitab Roma dia catat itu. Pedangkah? Penyakitkah? Perang dan sebagainya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Percayai Tuhan. Yakini pertolongan Tuhan. Saya mau berkata, maka janji-janji Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Percayalah, pemagaran Tuhan menjadi milikmu. Dia pagari kita dari segala kondisi yang sementara terjadi hari ini, untuk memberikan kepastian kepada kita bahwa mujizatnya selalu nyata bagi orang yang berharap kepada Dia. Bahwa kemuliaan demi kemuliaan kita akan alami dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Percayailah Tuhan sepenuhnya. Yakinkan dirimu bahwa ada Tuhan yang mengetahui pergumulanmu, permasalahanmu. Yakinkan dirimu dalam keterpurukan sekalipun, engkau harus tahu ada Tuhan yang siap membaringkan engkau di rumput yang hijau, yang siap membawa engkau di air yang tenang. Ada Tuhan yang memberikan jaminan tanpa batas bagi hidup kita semua. Sebab itu Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin berkata kepada kita bahwa sesungguhnya kepercayaan kita menjadi tolak ukur untuk menerima berkat, kesembuhan, perlindungan, dan jaminan daripada Allah. Sebab itu, munculkan imanmu, mempercayai apa yang engkau belum pernah lihat dan engkau dengar, itu yang akan dilakukan Tuhan bagi engkau. Dia katakan, pikirkanlah hal-hal yang baik, hal yang sedap didengar. Saudara, kalau kita menyibukkan dengan hal-hal ini, maka pertolongan Tuhan menjadi milik saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini saya bersyukur karena boleh bertemu dengan saudara dalam kebenaran yang sejati di pagi hari ini. Saya percaya kebenaran ini akan menuntun kita pada sepanjang hari. Allah pasti memberkati kita semua. Doa saya bagi saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Hamba percaya Tuhan bergerak sepenuhnya bagi umat Tuhan. Berkati mereka pada sepanjang ini.
Hindarkan mereka dari virus penyakit. Lalukan mereka dari sakit penyakit. Lalukan mereka dari kerugian, dari keterpurukan, dari segala hal yang tidak mereka kehendaki terjadi. Tuhan, pagari mereka dengan kasih-Mu, pagari mereka dengan cinta kemurahan-Mu, dan biar umat Tuhan menikmati pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah seluruh anak-anak iman saya dimanapun berada, baik yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, yang ada di Papua, Papua Barat, yang ada di Sulawesi Utara ini, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, di seluruh kepulauan Sulawesi ini, Pulau Sulawesi ini, terus hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Tetap meyakini pertolongan Tuhan tepat waktu. Walaupun hari-hari ini kita terintimidasi, tetapi bebaskan dirimu dalam kebenaran Allah. Nah, maka raihlah, kau akan meraih berkat-berkat Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di lain kesempatan, di waktu mungkin berbeda, di jam yang berbeda, tetapi kita tetap bertemu dalam satu pandangan tentang kebenaran sejati, kebenaran yang memberikan kemenangan, kebenaran yang menjadikan pondasi kita kuat. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Elohim. Tuhan memberkati kita semua. Amin.